And action. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Phil Malik. Selamat datang di episode pertamanya BBB Banyak Bacot Bang. Pengangguran. Mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kalian kalau mendengar kata pengangguran. Pengangguran semakin hari semakin banyak di negeri kita tercinta. Pengangguran semakin hari akan semakin banyak dengan datangnya dengan sarjana-sarjana muda, dipersulitnya dengan RUU yang bermasalah, apalagi dengan datangnya Omnibus Law. Oke, kita akan mengundang salah satu narasumber, teman saya. Dia adalah seorang pengangguran yang baru saja lulus kuliahnya. Seperti apa keluh kesah kehidupannya sebagai pengangguran muda dan bisa dibilang sebagai pengangguran yang baru di dunia pengangguran. Bapak Sergi, come on. Geser. Iya. Silakan duduk. Selamat datang di studio kita ya. Oh ini studio baru? Iya, studio baru. Ya. Bapak Sergi, apa kabar? Anjing, Mang. Sebelum masuk, Mang, ieu kopi anjing pahit. Ciga hirup siata. Ciga hirup kurang. Ngomong naon, Mang? Pengangguran. Kan maneh pengangguran baru nih, baru lulus berapa bulan yang lalu? Kurang kerek beres sidang 2 bulan yang lalu lah, sebulan yang lalu ke tukang lah. Diana. Bagaimana rasanya jadi pengangguran? Oh, senang sekali. Kali ya. Iya nya siklus orang malam main game bergadang, pagi belum tidur. Belum tidur, Mang. Oke, jam 9, jam 10 baru tidur. Wah, happy pisan lah pokoknya mah. Oh, jam 9 sebelum baru tidur? Baru tidur. Biasanya pengangguran mah tidurnya subuh. Enggak, orang jam 9. Orang pengangguran yang abnormal. Abnormal ya berarti. Lain kafe. Oh iya, maaf. Abnormal orang. Sponsor. Oh iya, Harus disensor itu. Ya. abnormal bukan. Oke. Maneh udah nyari kerja belum? Apalagi kan benar situasi dunia sedang tidak baik-baik saja dengan adanya COVID-19. Apakah dengan mencari pekerjaan di era pandemi ini susah? Wah, susah. Kata orang-orang juga yang udah bekerja nih, Mang. Yang udah bekerja aja dirumahkan gitu. Nah, lulusan tahun 2020 teh mau bekerja, coba bayangkan. Fresh graduate. Graduate. Oh iya. Yang udah bekerja aja dirumahkan, kita mau nyari kerja. Siapa yang mau nerima? Apalagi Omnibus Law sekarang sudah disahkan. Ternyata DPR the best. Aing pisan pokoknya. Saya cinta DPR. Saya cinta DPR pokoknya mah report anjing. Pura-pura. Report. Itu Mang soalnya naonnya gimana ya sekarang pengangguran nih yang orang risihkan dari pengangguran teh. Imah orang kan di gang, Mang. Tetangga. Oh, bisik-bisik tetangga teh yang tahu kalau udah lulus ya kerja, Mang. Nah, gitu. Hanya siapa lulus pengangguran. Nah, jadi omongan trendsetter di lingkungan anjing. Nyari hati pisan. Ya, saya mah geus lulus euy. Belum kerja sana. Waduh. Nyari hati teh, Mang. Biasa sih. Marukan teh kerja teh yang pergi jam 8 pulang jam 5. Kita yang di dalam kamar teh enggak kerja gitu. Dai teman di dalam kamar ngedit aja. Gawe tante. Oh, berarti lu kerja gitu. Enggak juga. Anjing. Ngeditna gratisan. Ngedit cap nuhun teh, nuhun. Oh, nuhun, Mang. Goblok. Bedi rurus teh. Goblok. Lain Mang Kuil kumaha? Kuliah atau nganggur? Masih kuliah. Ya. Apa itu kuliah? Apa itu pengangguran? Status masih mahasiswa. Goblok. Status pengangguran. Tapi Mang, cing, orang nanya ya maka Mang Kuil ya. Nah, kenapa gitu? Di Indonesia banyak penganggurannya. Kenapa coba? Kayak saya gitulah, sarjana pengangguran gitu. Lapangan kerja yang sedikit, tapi fresh graduate-nya semakin banyak. Wah, banyak lapangan kerja, Mang. Contohnya? Setiap kantor butuh OB tuh. Ya butuh. Nah, tapi kan gini loh. Gini loh, kan banyak banyak. orang Indonesia yang mikir pekerjaan itu jadi ajang gengsi loh. Tahu gak? Yang model-model kita nih baru lulus kuliah, kita jurusan apa, masa kerjanya jadi OB. Ada loh, ada pemikiran seperti itu loh. Di orang-orang kita gitu. Gengsi. Ya, gengsi. Wah, mun aing memang. Yang penting mah dapat cuan, Mang. Saya mah mau jadi OB ya nggak apa-apa sih sebetulnya mah. Tapi OB di kantor Google.
Ya ame gajina gede anjing. Anjing mana ge berarti gengsi kan? Itu oke sih. Iya, Itu oke iya, sih. iya. Sebenarnya kalau ngelihat dari situasi pandemi sekarang kan susahnya lapangan kerja ya, orang kesampingkan dulu gengsi dan ego lah. Iya benar. Tong kata orang Majalaya mah tong bauan Nah, gitu mah. bukan Orang Majalaya le? Oh, hayem. Lain. Orang luhur. Orang luhur. Aya orang Majalaya, Ah, tapi iya. cek orang Majalaya mah nya. Jangan bauan lah gitu intinya mah. Ya. Apa aja dikerjain lah. Mau yang berbayar, mau yang gratis, mau yang endorsan, mau yang apa, kerjain aja. Penting mah ada kerjaan. Iya. Ada kesibukan. Kesibukan gitu. Jadi Instastory orang teh penuh dengan kesibukan gitu. Jadi supaya orang-orang itu lihat anjing sih ya sibuk. Nah. Begawe. Padahal mah gak apa yang Makanya buat kalian klien-klien yang minta kita atau minta siapapun bayar, walaupun dengan sangu atau dengan air pun bayarlah, walaupun sekecil apapun itu sangat berharga. Jika nyeri hati gitu. Ya, Orang nyeri hati. orang juga pernah dari posisi pendagangan. Itu teh yang menghambat pengangguran teh. Aduh, Mang. Ya bagaimana Allah. kita akan berkembang, bagaimana kita akan upgrade sesuatu kalau dengan tidak dihargai dengan itu. Betul. Seenggaknya hargailah. Nah, Ya itu udah sih, mah Mang. gratis, dirurusu. Allahu Akbar. Naon eta teh? Ya, seperti itu lah. Contoh kan ada gitu. Iya. Ada lah kayak gitu. Tapi kita mah dengan aja ya. bukan dengan konsistensi saya mah kerja ikhlas lah. Ya, kerja ikhlas. Banyak ikhlas jadi bablas. Kebanyakan ikhlas jadi bablas. Jadi pengangguran terus nggak ada uang lagi sampai tua. Siapa tahu muslim kan? Alhamdulillah. Berarti tunggu saja rezeki dari Allah Allah Subhanahu wa taala. Nanti Bener, Mang. Gimana? Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala menurang tegawe mah anger we. Anger beda. Ada beli mobil mah mobil sama air pakai pahala anjing. Pahala syirik mah beli mobil, beli imah. Udah mau bisa anjing. Udah anger kudu duit mah segala ge. Iya. Segala-galanya kudu duit. Berarti tiga orang deket jeung dirinya, mun nya teu boga duit mah mung deket aing. Oh, jadi mana? Iya sih maksud begitu. Jadi mana mau ngedeketan aing pada aing mau duitan. Aing mah nyontohkeun, Oh, Mang. contoh. Ada mana pengangguran nih teman orang teh enggak punya uang, males anjing ah. Udut wae teh boga anjing. Males eueuh teh nu kitu teh. Aduh ya Allah. Mentang-mentang aing pengangguran di jauhan teh nih. Karena aing teu boga duit teh nih ya Allah. Jadi pengangguran teh aib ya? Aib, Mang. Ayeuna mah aib. Jadi perempuan sok di dengan awewe we nya sok. Dengan awewe we mah. Kudu boga duit anjing, teu boga duit mah sia-sia. So, kan ulin tuh butuh duit kan, nonton jajan, ngongkosin, antar pergi pulang kan. Betul lah, kita boga duit cenah anjing. Ngerakeun pisan, tapi alhamdulillah sih Mang urang usaha ya nama. Keur saya ingin konten usaha. Kayak gawean. Gawean we ieu mah. Ame waktu orang sehari-hari teh terisi lah gitu. Ada faedahnya daripada banyak faedah daripada mudorotnya Mang gitu. Bener sih. Mudorotnya bener sih. Hal-hal negatif itu bener tuh. Iya. Oh benernya. Nah gitu Mang. Akhirnya orang berusaha gitu. Neangan udut sak popoe lah gitu kan. Kedua aja kopinya. Tenan naon lah. Udut setengah kapal api. Ya. Hiji tenan naon lah. Sponsornya. Oh iya, kopi hiji. Kopi hidung. Tenan naon Mang saya mah aduh. Yang penting mah gini ya, bagi pengangguran mah jangan bauan lah tentang kerjaan mah. Duit salah mah. Sebenarnya orang memang risih gitu, orang sarjana komputer memang. Ya. Lain sombong ya, lain sombong. Iya. Orang sarjana komputer tapi lihat orang teh, "Sir, bisa nggak betulin TV?" cenah. "Sir, bisa nggak betulin mesin cuci?" "Sir, iya remote orang gangguan." "Sir, ini laptop orang." "Saya meruk aing teknisi anjing." Materi soler anjing. Sok bayangkan kumangku ya coba aing sarjana komputer kudu bisa segalana. Matak eta tah nunyeun aing pengangguran teh mah. Ente oge sih sebenarnya. Ngan aing we kalau rebahan. Loba males nasi ya. Males. Kan itu salah satu problematika di Indonesia, pengangguran makin banyak itu banyak orang males. Rebahan. Sukanya ngeluh di Twitter, di Instagram. Anjing, gimana ini gimana kerja? Padahal diri sendirinya juga malas gitu loh. Itu jadi problematika yang besar. Sih bener. Kan? Bener. Relate banget kan sama kehidupan. Kala IG teh naon? Instagram. Instagram. Oh, Instagram. Urang mah mainnya Facebook. Anjing. Situs jualbeli.com. Itu datang, orang main IG oke. Ya, jadi emang kalau menurut Mang caranya kita inilah bisa produktif itu tiap hari gitu Mang. Gimana ya? Harusnya orang ngomong gitu teh kan orang Iya. moderator. Iya, Jadi orang nanya. Nanya ke orang. Iya, orang nanya, ya pendapat Mang gitu. Dotong pendapat aing oge Oh, kan. iya, Benar enggak? Pendapat Mang gimana Mang? Orang hayang produktif gitu Mang.
yang produktif, buanglah rasa malas sih. Itu hal utama yang membuat kita menjadi tidak produktif adalah malas. Jika jelema hareupeun aya. Ngomong tepunggung gawe kan. Ya, gawe pisan cing nyekelan kamera we cicing maksud aing mah nya. Jadi aya gawena, rek di satu hari kan kurang nih kacir loba gawe. Aduh ya Allah, Yang kedua, kalau kita terus berdiam diri di suatu tempat, kita tidak akan maju loh. Oh iya Menurut kurang. Kita harus punya banyak relasi. Kan sekarang gak ada orang dalam, kita akan susah. Intinya the power of orang dalam. Wajing goblok. Doa, usaha, orang dalam. Keren banget kan? Nih, ceritanya. Om, sorry, ayo ceritanya. Ya kumaha? Kopi lah artinya. Aku siap sok. Kumaha Mang? Tahun kemarin, orang ditawarin ngajar di sekolah. Orang tuh tidak punya basic apapun, tapi orang punya orang dalam. Orang masuk. Goblok. Nah, untuk tahun sekarang gue udah punya basicnya. Si orang tuh udah punya basic. Orang rek ngalamar ke sekolah. Oh, orang dalam anggar orang gak ada, cina kamu masih kuliah, cina. Wah. Gak ada, kamu kurang pengalaman. Menyepeleinnya yang kuliah. Ya, belum tentu loh. Gini loh. Orang yang tidak kuliah pun belum tentu skillnya itu jelek. Betul. Orang banyak teman yang gitu mah skillnya lebih bagus daripada orang yang berkuliah. Nah, kan? Jadi jangan kuliah yang pendidikannya tinggi lah. Nah, seperti itulah. Jadi stigma orang Indonesia itu masih terpaku dalam seberapa pendidikannya dia. Iya. Gitu. Kalau kata Rocky Gerung mah kuliah atau sekolah teh tanda Anda pernah sekolah, bukan tanda pernah mikir ta. Kebanyakan orang yang otodidak mah mikir soalnya. Jadi ya itu salah satu antisipasi kita punya skill bisa masuk ke perusahaan misalnya Bang ya. Iya. Nah, jadi mengantisipasi juga pengangguran itu teman sebenarnya. Sebenarnya. Cuman kan semua orang nggak ada yang sanggup kuliah gitu. Gak semua orang sanggup kuliah. Memang. Ya kita alhamdulillah bisa bersekolah, bisa melanjutkan kan. Alhamdulillah walaupun berat rintangan. Ya, walau dengan rintangan, walau sekarang udah lulus jadi pengangguran ya. Tenang lah. Rizky main ngatur. Rizky mah ada yang ngatur. Nah sekarang juga emang orang lagi resah emang. Imat jujur emang cerita dari hati. Ya, lain mama dede tapi. Iya. Jujur cerita dari hati emang pengangguran orang sekarang. Terus DPR mengeluarkan omnibus law cipta kerja, emang. Ya Allah caing teh. Sekarang kan banyak juga teman-teman mahasiswa sama teman-teman buruh lagi demo ya hari ini. Iya, semangat pas ini di-record, semangat buat kalian, kita salut. Dan kita tidak turun ke jalan untuk hari ini, maaf. Mungkin next kita akan turun ke jalan, menggerakkan. Karena kita meningkatkan pengangguran tuh, kita meningkatkan pisan dengan adanya omnibus law emang. Ya. Asli orang lihat ke tadinya orang searching itu di poin ke-1 nya. Di beberapa poin emang teh misalnya agak kerja gitunya, kerja terus di PHK sama pihak perusahaan, emang teh diberi pesangon coba. So, teh bakal berdampak meningkatnya pengangguran di Indonesia. Iya. Meningkatnya orang tidak bekerja di Indonesia. Karena apa? Karena kalau misalnya pesangonnya dibayar, nah dia kan bisa mencari peluang yang lain gitu, usaha apa, bisa dagang, buka warung atau gimana gitu. Nah ini mah kalau misalnya orangnya emang bagus dalam memanage uang, emang bisa nabung, bisa naon, adalah bakal dia sebelum dia pensiun atau di PHK gitu. Nah ini kalau orang yang nggak bisa memanage uang, kasihan emang. Orang juga kan bebaturan dirinya ge ayalah gitu yang gawe gitu, yang pergi jam 8 pulang jam 5, pergi jam 9 pulang jam 6. Nah, kan itu kan kalau misalnya di PHK secara sepihak oleh perusahaan kan kalau misalnya nggak dikasih pesangon kasihan gitu. Jadi peningkat pengangguran di Indonesia teh ningkat lagi. Jadi top lagi. Jadi Indonesia terkenalnya di dunia itu penganggurannya. Malas membaca, malas berjalan, banyak rebahan. Jadi omnibus law itu sangat-sangat merugikan sekali, merugikan pengangguran yang ingin bekerja, merugikan juga yang sedang bekerja ya. Iya pasti itu, aduh ya Allah. Tapi kenapa pemerintah seolah tutup telinga gitu loh? Lain tutup telinga mah. Apa? Lain tutup telinga, tutup kabehan. Indra pendengar, indra pencium, indra perasa, kabeh tadi ditutup. Sudah tidak punya hati mungkin ya. Tapi nggak tahu sih, orang mah mau positive thinking aja lah soal pemerintah lah. Mudah-mudahan lah
Omnibus Law ini, Cipta Kerja ini bisa dimusnahkan. Bisa dipikirkan lagi untuk tidak dikeluarkan menjadi undang-undang lah. Please lah. Biar bapak-bapak yang ada di DPR dan ibu-ibu DPR, please lah, pikirkan lagi Omnibus Law. Kita sebagai pengangguran yang ingin bekerja akan semakin susah, dan orang-orang yang bekerja di luar sana akan semakin tersiksa juga. Please lah. Harus nama sistem kontrak di nanti revisi undang-undang teh sistem kontrak kerja tata dihapuskan. Jadi aing teh kerjana tetap di perusahaan eta gitu kan genah gitu. UMR dinaikkan gitu kan. Jadi enak mang, ya orang rasa lah Indonesia kalau udah bisa gitu mah bisa juga Jepang lah. Anjay. Emang pernah tuh ke Jepang? Hayang. Campernanya, orang campernah. Ningali di YouTube sih orang. Wah ningali gitu, orang Jepang tuh sibuk teh, isuk-isuk teh kerja, tapi genah di itu mah gitu, gaji gede gitu. Emang ada mau pindah di itu? Hayang sih. Hayang. Soalnya orang ibu. Iya, imigran, kantor imigran dia pindah. Tapi orang sayang Indonesia loh, orang Sayang. nasionalis banget ke Indonesia. Banget. Cuman tidak sayang sama pemerintahannya. Nasionalis banget, pokoknya nama aing. Nasionalis. Anjir. Karena orang nasionalis lah, jiwa-jiwa muda yang tidak pantang menyerah lah pokoknya. Segala sesuatu dicobaan. Nah ini mah orang cerita diri orang mah segala sesuatu usaha ge dicobaan orang. Dari mulai ojek online sama berdagang, terus masuk dunia multimedia, cobaan nih jijik kurang mana fashion orang, terus dunia komputer ngoding nyobaan orang. Cobaannya segala rupa kayak kurang dicobain gitu biar kita tahu nih fashion kita di mana. Nah, ini juga tips dan trik orang yang masih belum mendapatkan pekerjaan atau masih menganggur ya. Kalian tuh cari tahu dulu fashion kalian tuh di mana. Nah, kalau udah ketemu fashion kalian di mana, kalian dalami gitu, Mang. Iya. Tidak emang nih. Ya. Musisi ini, anjing musisinya. Enggak. Oh, enggak. Gini loh. Ente didinya resep musik gitu. Iya. Fashion didinya di musik gitu kan. Nah, didinya memperdalam musik terus bisa juga itu jadi lapangan pekerjaan Mang nantinya. Didinya nyanyian lagu Anjayani jauh terkenal kan. Si anjing. Anjayani. Ya. Orang Indonesia Mang. semakin bodoh. Aduh, maaf. Ya, mungkin itu tips and triknya dari Bapak Sergi. Iya, maaf ya omongan orang loba kasar. Ya. Kekegel itu, Bro. Ada kata-kata terakhir penutup? Ya, semoga pemerintah makin sehat, yang nganggur bisa berkarya, Amin. Yang nganggur tahu fashionnya di mana dan Amin. mudah-mudahan dapat bekerja, Mang. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin ya Allah. Ya, terima kasih. Itulah akhir dari episode 0-nya si BBB. Iya. Banyak bacot bang. Ya. Banyak bacot, Bang. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di next episode dan terima kasih juga untuk Bapak Sergi yang sudah mau menjadi narasumber di episode. Lain narasumber apa? Bintang tamu. Oh, bintang tamu. Ame gue star. Oh iya. Gue star banget. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya dan bye-bye. Salam buat. Even if it's fake, 'cause I don't fucking care at all. Mang, iya aya salam tempel ke narasumber teh. Salam tempel aja. Duit mana anjing? Kan biasanya nu aya gue star teh bere duit goblok. ATM anjing. Oh iya, maaf. Ini aja deh. Naon eta? Eh! Kat anjing.